حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman muslim di dunia. Islam hadir di Cina sejak awal abad Hijri sebagai bagian dari peradaban perdagangan Jalan Sutra. Sebagai catatan, awal tahun Hijri dihitung dari migrasi Nabi Muhammad dan para pengikutnya dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Meskipun itu bukan agama, dari sebagian besar populasi, dengan sejarah lebih dari 1000 tahun, bulan ibadah Ramadan adalah bagian dari kalender kegiatan nasional di Cina. Pemerintah Cina mengeluarkan Ramadan setelah dalam jadwal puasa, dengan waktu ibadah yang ditetapkan sesuai dengan waktu Beijing. Ibu kota negara di ibu kota Beijing, daerah Cao Street atau New Jia, adalah pusat komunitas muslim yang didominasi oleh orang-orang Hui. Sekilas, tidak ada perbedaan fisik yang terlihat antara orang-orang Hui dan orang-orang Han yang dikenal sebagai Cina. Masjid New Jia memiliki arsitektur khas Tiongkok, jadi pada pandangan pertama itu terlihat seperti bangunan kuil. Masjid ini adalah salah satu pusat kegiatan Ramadan untuk muslim lokal dan muslim asing. Suku-suku muslim di Tiongkok adalah bagian dari etnis minoritas yang dilindungi oleh konstitusi Tiongkok. Beberapa kelompok etnis muslim seperti Hui, Uighurs, Kazakh, Tajik, dan Uzbek memiliki daerah otonom khusus seperti Ningxia Hui dan Xinjiang. Mereka memiliki hak khusus yang tidak dinikmati oleh anggota etnis mayoritas kelompok, yaitu orang-orang Han. Salah satu hak khusus ini, misalnya, adalah bahwa mereka tidak terbatas jumlah anak yang mereka miliki. Gandhi Priyamboto, seorang pengusaha dari Indonesia, telah berpuasa selama Ramadan 15 kali di Cina. Ketika dihubungi, dia mengatakan bahwa puasa di Cina di musim panas benar-benar membutuhkan daya tahan fisik dan mental. Selain itu, suhu udara mencapai 40 derajat Celcius. Kami ingin berbuka puasa mengandalkan suara panggilan untuk berdoa di ponsel kami karena tidak ada panggilan untuk berdoa seperti di Indonesia yang dapat didengar di mana-mana, kata Gandhi. Untuk berbuka puasa, sesuaikan dengan kondisi. Biasanya ketika dia berada di kantor, Gandhi mematahkan puasa dengan minum air dan makanan ringan. Apa yang menyenangkan bekerja di kantor setiap hari? Teman-teman saya orang Cina mengawasi saya dan kagum bagaimana saya tidak bisa makan dari pagi hingga sore dan masih bekerja. Mereka menghormati dan memahami jika seorang muslim mengamati iftar, kata Gandhi. Teman-teman saya orang Cina mengawasi saya dan kagum bagaimana saya tidak bisa makan dari pagi hingga sore dan masih bekerja. Gandhi menambahkan bahwa istilah iftar yang sebenarnya berarti memecahkan puasa, umumnya digunakan oleh orang-orang Cina untuk merujuk pada puasa. Menurut Gandhi, ada 20 masjid besar di seluruh kota Beijing untuk beribadah di bulan Ramadan. Berbagai makanan ringan dalam bentuk kut kecil dan kacang-kacangan dan berbagai kismis disajikan sebagai takjil saat berbuka puasa di masjid-masjid di Beijing. Jika Anda melewatkan suasana rumah, yang harus Anda lakukan adalah pergi ke Kedutaan Besar Indonesia di Beijing untuk berbuka puasa. Makanannya jelas orang Indonesia, kata Gandhi. Pengalaman lain adalah Fatan Sempiring, warga negara Indonesia yang belajar selama 5 tahun dan sekarang aktif di sektor bisnis dengan Cinta Institute, sebuah lembaga yang menjembatani hubungan antara entitas bisnis di Cina dan Indonesia. Dia mengakui bahwa dia melewatkan suasana Ramadan di Cina. Menurut Fa Chong, jika Ramadan jatuh seperti sekarang,
Pada awal tahun, udara akan sangat keren, perbedaan waktu puasa, yang 2 jam lebih lama dari di Indonesia, tidak terlalu menguras secara fisik. Apa yang menarik dan membuat Fathan melewatkan suasana Ramadan di Cina adalah kebiasaan memecahkan puasa, yang biasanya dilakukan di rumah masing-masing. Setelah itu, umat Islam berduyun-duyun ke masjid untuk melakukan doa tarawih karena mereka mengikuti sekolah pemikiran Hanafi. Tidak seperti kita di Indonesia yang mengikuti sekolah pemikiran Syafi'i, mereka melakukan banyak doa tambahan dalam doa tarawih di masjid. Doa tarawih dapat diselesaikan sampai larut malam. Namun demikian, semuanya menyenangkan, kata Fathan. Di awal puasa, Fathan berada di kota Haikau di Pulau Hainan.